生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 52. Pola berwarna ungu memanjang di punggungnya dari ekor ke leher, dan dari sana, mulai memanjang dalam garis tidak lurus menjadi dua jalur, yang pertama menuju ke atas kepalanya dan yang kedua menuju tonjolan di atas lehernya. Energi spiritual yang aneh dengan tenang bergelombang. Kadal Ertire tiba-tiba tampak kesakitan, tetapi sebagian besar bersemangat. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Energi spiritual yang tidak stabil ini masih bergelombang dalam bentuk garis berwarna ungu, tetapi tingkat gelombang ini jelas melebihi apa yang bisa dilakukan oleh binatang ajaib langkah kedua. Evolusi. Kadal api tanah ini ingin berevolusi. Penatua yang cacat berteriak ketakutan. Binatang ajaib yang berevolusi bukanlah hal yang langka, tetapi umumnya, hanya binatang ajaib di atas langkah kelima yang memiliki kemungkinan untuk berevolusi. Kadal api tanah ini hanyalah binatang ajaib langkah kedua, tetapi tepat setelah menerima darah Long Hao Chen, ia ingin berevolusi. Dengan suara peu, turbulensi berwarna ungu yang intens tiba-tiba muncul di udara, dan segera, tubuhnya yang setinggi 1 meter mulai tumbuh dengan kecepatan tinggi yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Evolusi tidak hanya tentang ukuran tubuhnya, sisiknya juga mengalami perubahan yang fantastis. Dari penampilan awalnya datar dan licin, mereka menjadi lebih tajam dan lebih panjang, terlihat lebih tebal. Perubahan yang paling aneh adalah pada tonjolan di atas lehernya. Tonjolan ini, tanpa diduga, melebar bersama dengan bagian tubuh lainnya. Dengan suara puci, tubuh kadal api tanah tiba-tiba menjadi kaku, dan segera setelah itu, dari tonjolan di lehernya, kepala baru mulai terbentuk, muncul di samping kepala sebelumnya. Pada saat ini, tubuhnya tumbuh 2 meter dari panjang sebelumnya 1 meter. Cahaya ungu tiba-tiba bersinar dan seolah-olah semuanya menjadi tidak bergerak. Pola berwarna ungu meluas ke kepala kedua, beberapa bekas tonjolan terbentuk di atas kepala kedua ini, itu tampak jauh lebih ganas. Tampaknya setelah evolusi, tidak ada perbedaan antara kepala kedua dan yang pertama. Satu-satunya hal yang tidak mirip adalah warna matanya. Kepala kedua ini memiliki sepasang mata berwarna emas. Setelah evolusi kadal api tanah, keempat anggota tubuhnya menjadi lebih tebal dan cangkang di punggungnya lebih tahan. Penampilannya yang baru setelah evolusi, menghasilkan sepasang kepala ini, tidak terlihat cacat lagi seperti dulu karena bekas tonjolan di lehernya. Setelah berevolusi, pada pangkal leher kepala kedua, muncul lagi tonjolan baru. Hanya saja, tidak sebesar tonjolan sebelumnya, hanya sebesar kepalan tangan. Langkah keempat peringkat menengah. Ye Hua dan sesepuh yang cacat saling memandang, berhadap-hadapan, di mata mereka, ada ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Setiap langkah binatang ajaib dibagi menjadi peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi, dan peringkat puncak. Melompat dari peringkat tengah langkah kedua ke peringkat tengah langkah keempat adalah evolusi 8 tahap. Bahkan tidak berbicara tentang telah melihat itu di masa lalu, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang fenomena semacam ini. Evolusi biasa dari binatang ajaib seharusnya hanya membuat beberapa perubahan pada tubuh paling banyak, meningkatkan kekuatan sedikit dan naik dari peringkat menengah ke peringkat tinggi. Evolusi langkah adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar, tetapi itu baru saja dicapai oleh kadal api tanah ini di depan mata mereka. Tidak, itu tidak bisa disebut kadal api tanah lagi. Atribut kepala kedua benar-benar berbeda, memancarkan aura suci. Binatang ajaib ras kadal berkepala dua, spesies macam apa itu? Secara khusus,
Setelah terobosan yang terjadi selama evolusi ini, penampilan baru kadal api tanah ini bukanlah binatang ajaib yang tidak berguna lagi. Yehua memberikan perhatian khusus pada tonjolan baru yang muncul dari kepala barunya. Mungkinkah kepala ketiga akan muncul dalam evolusi selanjutnya dari kadal api tanah ini? Yehua menelan seteguk air liurnya dan bertanya kepada penatua di sisinya, "Penatua, apakah Anda mengenali binatang ajaib semacam ini?" Penatua itu tertawa getir ketika dia menggelengkan kepalanya, tidak sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang dapat mengidentifikasi semua jenis binatang ajaib, terutama yang dipanggil dari dimensi yang berbeda. Sepertinya pria kecil ini telah mengambil harta karun. Selama kadal ini dapat berevolusi sekali lagi, Long Hao Chen akan memiliki tunggangan yang luar biasa. I1, apa yang dia lakukan? Sementara mereka berbicara, kadal berkepala dua yang baru saja menyelesaikan evolusinya menurunkan sepasang kepalanya. Long Hao Chen memperhatikan dengan penuh perhatian, juga terkejut dengan evolusinya. Ekor panjang diayunkan dari belakang ke depan dan kepala kedua menggigitnya, mengeluarkan darah berwarna ungu yang hambar. Dengan evolusi ini, warna darahnya juga tiba-tiba berubah. Tanda persetujuan muncul sekali lagi. Tetapi tanda persetujuan di punggung kadal ini tidak bertambah besar seiring dengan evolusi, kali ini, Kadewa yang memicu kemunculannya. Ekor panjang perlahan bergerak maju, darah ungu mengalir di ujung ekornya, langsung mengarah ke tanda di dahi Long Hao Chen. Tubuh Long Hao Chen tetap kaku saat dia merasakan arus panas yang mengalir ke dahinya, dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Balas budi. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk mengirimkannya ke Hao Chen. Yehua kagum pada adegan ini. Semakin tinggi tingkat binatang ajaib, semakin cerdas seharusnya. Binatang ajaib di atas langkah ke-6 seharusnya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia, tetapi kadal berkepala dua ini di depan mata mereka tampak sangat cerdas, bahkan telah mempelajari metode yang digunakan Long Hao Chen untuk membantunya menebus kekurangan darah Long Hao Chen. 2 kepala, 4 mata, 2 merah dan 2 berwarna emas, dengan hangat menatap Long Hao Chen, tubuh kadal berkepala dua bergetar ringan. Pembuluh darah mulai muncul, dari dahi Long Hao Chen ke seluruh tubuhnya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya adalah semacam penempaan dan tidak dapat mengatakan apakah dia merasa sakit atau nyaman. Dia hanya bisa samar-samar merasakan pembuluh darahnya dipenuhi dengan perasaan panas yang menyengat, mengalami perubahan yang mampu membalikkan langit dan bumi. Perasaan tumpulnya berangsur-angsur menghilang dalam perasaan panas yang menyengat ini. Darah hambar mengalir keluar dari tubuh kadal berkepala dua itu, berbentuk lingkaran merah, perlahan menyatu dan kemudian berkumpul menjadi tanda kesepakatan di punggungnya. Long Hao Chen dan kadal itu bergetar secara bersamaan, dan kedua belah pihak merasakan perasaan akrab yang samar-samar. Kontrak darah mereka bahkan lebih dalam dari hubungan antara tuan dan pelayan. Penatua yang cacat tanpa sadar berteriak, memulai hubungan darah untuk menyelamatkan tuannya. Kadal berkepala dua ini benar-benar membalas kebaikan Hao Chen. Yehua juga tahu tentang kontrak darah, semacam kontrak ekstrim yang langka. Selama Long Hao Chen sedikit dirugikan, kadal berkepala dua ini juga akan dirugikan. Dan jika Long Hao Chen akan mati, maka pasti akan mati juga. Namun, jika dia yang mati, itu tidak akan mempengaruhi Long Hao Chen sedikit pun. Kontrak darah dikatakan memiliki banyak kegunaan lain, bahkan mungkin bagi seseorang untuk mengirimkan kemampuannya kepada tuannya melalui kontrak itu. Meskipun umumnya, tidak ada binatang ajaib yang mau memasuki kontrak semacam ini, jadi, misteri kontrak darah adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Tetua yang cacat menarik napas dalam-dalam, berbicara perlahan, apakah kadal ini dapat atau tidak dapat berevolusi sekali lagi di masa depan? Dia akan jauh lebih dekat dengan muridmu daripada rekan ksatria lainnya. Ini, mungkin, sesuatu yang bermanfaat yang datang dari kemunduran ini. Cahaya berangsur-angsur menghilang dan pola berurat ungu di tubuh Long Hao Chen perlahan menghilang. Kadal berkepala dua itu mengambil kembali ekornya, maju ke sisi Long Hao Chen, menggunakan kedua kepalanya untuk membelai kakinya dengan lembut. Aku punya teman yang hebat. Nama saya Hao Chen, dan saya akan memberi Anda nama ini, Hao Yu 2. Part 53. Ping, ping, ping pintu diketuk.
Lil, bro, kita harus berangkat. Apakah kamu siap? Lee Sin memukul pintu dengan cara yang tidak sopan saat dia memanggil. Aku siap, aku siap. Membuka pintu, Long Hao Chen keluar dari kamar. Mata Lee Sin bersinar, wah, sangat tampan. Long Hao Chen mengenakan pakaian prajurit putih, rapi dan fungsional. Sebuah naga perak disulam di atasnya, menutupi kedua sisi kain termasuk rahnya. Di tengah sabuk, sebuah batu bersinar bertatahkan dan energi suci tersebar di sekelilingnya. Rambut hitam panjang tersebar di bahunya, dan seolah-olah langit berbintang bisa dilihat melalui mata emasnya yang jernih. Bibir merah, gigi putih, kulit memancarkan kilau permata dan lembab seperti batu giok, hidung mancung, dan tatapan dalam, satu cacat mutlak tidak dapat ditemukan pada penampilannya. Hampir 6 bulan telah berlalu tetapi, sekali lagi, Long Hao Chen telah tumbuh sedikit, dia memiliki tubuh yang tinggi dan kurus tanpa lemak yang berlebihan. Itu adalah tubuh yang berbentuk baik dan proporsional sempurna. Biasanya, penampilan Long Hao Chen dengan pakaian biasa sudah memukau, tapi sekarang setelah dia mengganti pakaiannya menjadi pakaian prajurit yang cantik ini, dia bisa dengan mudah membuat gadis manapun cemburu padanya. Long Hao Chen merasa agak canggung mengenakan pakaian ini, Kak. Tidak perlu berpakaian begitu formal. Aku benar-benar tidak terbiasa. Pakaian ini dibuat khusus oleh Lee Sin untuknya, jadi pakaian Long Hao Chen sangat berbeda dari pakaian standar ksatria Balai Hallyu. Bagaimana kamu bisa tetap tidak nyaman dengannya? Lil, bro, warna putih adalah yang paling cocok untukmu, kamu 100% tampan seperti itu. Ai, kenapa kamu tidak lahir beberapa tahun sebelumnya? Malu. Kami menghabiskan waktu lama bersama, dan jangkauan kakak tua ini semakin besar. Di masa depan, jika saya tidak dapat menemukan seorang pria, maka saya hanya akan menangkap Anda. Lee Sin mengukur Long Hao Chen dengan tatapannya, saat dia mengepalkan tinjunya dengan mengancamnya. Pada saat ini, 2 kepala keluar dari punggung Long Hao Chen, dengan lembut membelai kakinya, menghasilkan suara wu dengan mulut mereka. Long Hao Chen membungkuk, menepuk kedua kepala kadal, kamu tidak bisa datang malam ini, tinggal di rumah untuk menjaga rumah. Patuhlah, aku akan membawakan ikan kering untuk kamu makan nanti. Kadal aneh berkepala 2 ini jelas merupakan pendamping binatang ajaib yang Long Hao Chen bawa pulang dari Gunung Suci Ksatria, yang diberi nama Hallyu. Hallyu menjadi spesies baru yang dicatat oleh Gunung Suci Ksatria, dan setengah tahun telah berlalu sejak Long Hao Chen membawanya pulang. Tunggangan binatang ajaib biasa tinggal di tempat tertentu mereka sendiri. Hanya ketika ksatria membutuhkan mereka, mereka akan dipanggil dari pihak mereka melalui kontrak. Namun, Hallyu kecil ini berbeda, dia tanpa malu ingin tinggal di sisi Long Hao Chen tidak peduli apa, dan apapun yang dia katakan, dia akan tetap tidak mau kembali ke tempat asalnya. Karena perpaduan di antara pembuluh darah mereka, karena fakta bahwa dia tidak membuangnya saat itu, karena perasaan tidak ditinggalkan, tingkat keakraban di antara mereka berdua telah jauh melampaui hubungan antara ksatria lainnya dan rekan-rekan mereka. Perbuatan baik pertama yang dibawa oleh kontrak darah adalah sejak dia kembali, Long Hao Chen sudah bisa merasakan bahwa hati mereka saling terkait. Dengan kontrak biasa yang setara, hanya binatang ajaib yang bisa merasakan perasaan dan niat ksatria. Namun, kontrak darah membawa kesadaran satu sama lain. Hallyu tidak bisa berbicara, tapi Long Hao Chen selalu bisa merasakan setiap perubahan suasana hatinya. Bahkan jika mereka berjauhan, itu akan sama. Mendengar 2 kata, ikan kering, kedua kepala Hallyu membuka mata lebar-lebar, saling memberikan tatapan yang sangat mirip manusia, mengangkat hidung, dan berulang kali mengangguk sambil maju ke arah Long Hao Chen. Sepertinya bahkan air liurnya mengalir keluar. Long Hao Chen memegang kedua kepala di pelukannya, memberitahu mereka, kalau begitu aku pergi dulu, aku akan kembali lagi nanti. Sebagai anggota Aula Hallyu, Long Hao Chen menerima penghasilan bulanan 5 koin emas, tetapi pada dasarnya dia tidak punya uang lagi karena semua uang yang dia terima digunakan untuk membeli makanan untuk Hallyu. Si kecil ini sangat rakus dan terutama suka makan ikan, makanan favoritnya adalah ikan kering berbumbu 5 bumbu,
sampai-sampai Long Hao Chen menjadi tipe orang yang menghabiskan penghasilan bulanan mereka bahkan sebelum mereka mendapatkan gaji berikutnya. Seiring dengan peningkatan durasi kontak, Long Hao Chen menemukan, dengan heran, bahwa masing-masing kepala Hao Yu benar-benar bisa berpikir sendiri. Ketika dia baru saja kembali dari Gunung Suci Ksatria, dia tidak merasakannya sedikit pun, tetapi setengah tahun kemudian, dia menemukan bahwa sifat kepala bermata merah sedikit lebih kejam, sedangkan kepala bermata emas jauh lebih lembut. Mendapatkan janji Long Hao Chen, Hao Yu kembali ke kamar dengan semangat tinggi, mengayunkan ekornya yang besar untuk menutup pintu dengan mudah. Li Xin berkata, agak iri, Hao Chen, Hao Yu ini sangat cerdas bahkan jika dia tampak seperti anak kecil, tetap dekat denganmu sepanjang hari. Long Hao Chen tertawa terbahak-bahak, itu benar. Dia seperti adikku, tidak, saya harus mengatakan dua adik laki-laki saya, benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan tentang mereka. Kakak, ayo pergi. Kedua orang itu meninggalkan Hao Yu Hall dan, sambil berjalan di jalan, Long Hao Chen bertanya, Kak, apa yang terjadi hari ini? Kenapa Paman ingin mentraktir kita makan? Sebelumnya, ketika Li Xin memberi Long Hao Chen pakaian, dia hanya mengatakan kepadanya bahwa, hari ini, ayahnya ingin mentraktirnya makan dan memiliki beberapa hal untuk diberitahukan kepadanya. Setelah mereka menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Long Hao Chen sudah tahu bahwa ayah Li Xin sebenarnya adalah Liao Xiao, kepala menteri kota Hao Yu, dan ayah Lin Jialu, Lin Yinjia, adalah konsulat Hao Yu. Kota. Semua kota di dalam aliansi kuil memiliki konsulat yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan serta menteri utama yang bertanggung jawab atas urusan militer, dua peran yang saling melengkapi. Li Xin tersenyum, bukan hanya ayahku yang akan mentraktir kita makan hari ini. Juga akan ada Paman Lin, Paman Nalan, serta ketua aula dari aula cabang kuil Hao Yu Mage, Paman Bayu, dan akhirnya ketua aula dari aula cabang kuil prajurit Hao Yu, Paman Chunhua. Long Hao Chen terperangah, kelima orang ini semuanya adalah tokoh yang sangat penting di kota Hao Yu, mengisi posisi paling penting di kota. Kota Hao Yu adalah kota berukuran sedang dan, di dalamnya, hanya 3 dari 6 kuil besar yang memiliki aula cabang. Dengan tambahan konsulat dan menteri utama urusan militer, mereka menangani hampir semua keputusan yang terkait dengan kota. Kelima tokoh besar ini sebenarnya ingin mentraktir mereka makan, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak terkejut? Kak, untuk alasan apa kita diundang? Tanya Long Hao Chen, bingung. Li Xin menjawab, kami jelas-jelas akan mengadakan kompetisi seleksi perburuan iblis pada malam hari. Kami semua adalah pesaing dan mereka mengumpulkan kami untuk mengganggu kami dengan kuliah mereka. Sementara mereka berbicara, mereka sudah tiba di aula kantor kota Hao Yu, dan Li Xin memimpin Long Hao Chen langsung ke lantai 3. Anggota staf khusus menyambut mereka dan membimbing mereka masuk ke aula resepsi. Ketika Long Hao Chen dan Li Xin tiba, hari sudah malam, hidangan diatur di atas meja bundar dengan hanya 2 kursi yang tersisa, jelas disiapkan untuk mereka berdua. Long Hao Chen menyapu di depannya dengan matanya, menemukan bahwa, di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang dia kenali selain Nalan Shu dan Lin Jialu yang sebelumnya dia lawan. Li Xin secara alami melihatnya juga. Mata mereka bertemu satu sama lain dan, secara bersamaan, mereka memutar kepala dengan gerakan berlebihan, masing-masing mengabaikan yang lain. Namun, ketika tampilan Lin Jialu menyapu sosok Long Hao Chen, dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya kosong. Di kursi kehormatan duduk seorang pria paruh baya yang bermartabat yang memberikan tatapan tegas, Li Xin, kamu tidak diizinkan bertindak kasar. Jelas, dia adalah ayah Li Xin dan kepala menteri urusan militer kota Hao Yu, Liao Xiao. Li Xin menjulurkan lidahnya sebelum memberi salam kepada yang lain yang sudah duduk, salam Paman Lin, Paman Nalan, Paman Bai, Paman Chen. Pria parubaya mengangguk berturut-turut dan Long Hao Chen memanggil tepat setelah Li Xin ke beberapa tokoh penting kota Hao Yu ini, memberi mereka salam. Part 54. Terlepas dari beberapa orang ini dan Lin Jialu, ada juga 2 pemuda kuat yang hadir. Mereka mengambil inisiatif untuk memberikan salam mereka kepada Li Xin, yang membuat Long Hao Chen membalas hormat. Di antara 2 pemuda ini, yang satu sedikit lebih tinggi dan dipanggil Chen Xi, yang kedua,
sedikit lebih pendek, disebut Chen Chen. Mereka adalah sepasang saudara, keduanya dari kuil prajurit. Liao Xiao memandang Long Hao Chen dan sangat senang. Aku pernah mendengar Li Xin menyebutmu sebelumnya, seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Kamu masih sangat muda namun kamu terlihat berani dan berbakat. Kenyataannya, setelah Long Hao Chen dan Li Xin tiba, semua tatapan sepertinya terfokus padanya. Li Xin dan Lin Jialu cantik, tapi penampilan Long Hao Chen begitu mempesona hingga seolah menyembunyikan mereka. Paman Li hanya menyanjungku. Long Hao Chen setengah bangkit dari kursinya, dengan sopan menjawab. Kakak Li, kita harus memulai perjamuan terlebih dahulu. Biarkan anak-anak ini mendapatkan sesuatu untuk dimakan sebelum memulai bisnis, kata Lin Yinjia. Liao Xiao berkata, benar, kita harus melanjutkan seperti itu. Tidak perlu sopan semua orang, makan tanpa menahan diri. Tidak termasuk Long Hao Chen, semua orang tahu kira-kira apa yang akan dibahas hari ini, meskipun suasananya jauh dari antusias, tapi tetap nyaman. Secara khusus, dua bersaudara Chen Xi dan Chen Chen melahap makanan dengan lahap. Porsi mereka bahkan lebih mencengangkan daripada porsi Li Xin. Tentu saja, Long Hao Chen tidak akan pernah menyebutkan hal itu kepada Li Xin. Setelah hanya makan dan tidak minum alkohol, semua orang dengan cepat hampir kenyang. Hampir seluruh makanan telah memasuki perut beberapa anak muda ini. Liao Xiao berbicara, kompetisi seleksi perburuan iblis akan segera dimulai, dan kalian berlima adalah elit kota Haoyu kami yang telah dipilih untuk ambil bagian dalam kompetisi. Makanan ini telah disiapkan untuk memberi makan Anda dan, pada saat yang sama, untuk kami peringatkan kepada Anda. Sekarang waktunya telah tiba, Long Hao Chen meletakkan tangannya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Lin Yinjia melanjutkan, kompetisi seleksi perburuan iblis sangat penting bagi aliansi kuil kita, tradisi ini sudah ada sejak lama. Dapat dikatakan bahwa selama ribuan tahun ini, aliansi kuil kita tidak dimusnahkan oleh ras iblis, adalah karena manfaat dari perburuan kelompok iblis. Kami akan melanjutkan dengan cara ini, biarkan 3 aula cabang kami memperkenalkan kepada kami keadaan anak-anak yang Anda pilih ini. Kakak laki-laki Chen, tolong. Hall Master of the Warrior Temple adalah seorang pria paruh baya yang tinggi dan kokoh. Mendengar kata-kata Lin Yinjia, dia mengangguk, Chen Xi dan Chen Chen, kalian berdua telah menjadi elit kuil prajurit kami selama beberapa tahun ini. Chen Xi akan berusia 24 tahun ini, tepat di bawah batas usia 25 tahun untuk kompetisi seleksi perburuan iblis. Dia adalah Grand Master Perang peringkat kedua, seorang prajurit perisai ortodoks dengan pertahanan yang sangat baik. Sistem peringkat kuil prajurit mirip dengan kuil ksatria, langkah Grand Master Perang adalah langkah keempat dari panggilan prajurit, setara dengan langkah ksatria agung. Chen Xi dan Chen Chen adalah dua bersaudara yang kelihatannya cukup lugas. Mendengar perkataan Chen Chunhua, mereka langsung berdiri. Chen Chunhua jelas menyukai kedua murid ini, dan berkata dengan sangat bangga, Chen Chen 2 tahun lebih muda, adik laki-laki Chen Xi, seorang pengamuk yang mahir menyerang. Liao Xiao dan Lin Yinjia tampak sangat terkejut. Hanya pemuda di bawah 25 tahun yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis, dan mereka harus mencapai langkah ketiga dari panggilan mereka untuk diterima. Kedua pemuda dari kuil prajurit ini sama-sama mencapai langkah keempat, itu memang mengesankan dari mereka. Untuk kota manapun, memilih salah satu dari pemuda mereka untuk bergabung dengan perburuan iblis adalah suatu kehormatan tinggi. Jika dia bisa mendapatkan peringkat yang baik selama kompetisi seleksi, konsulat, menteri kepala militer, serta master aula cabang akan diberikan. Liao Xiao tampak sangat senang, sangat bagus, muda dan menjanjikan. Saya benar-benar berharap Anda memasuki tahap terakhir kompetisi. Kepala aula dari kuil penyihir, Baiyu, menunjukkan wajah tersenyum, langkah keempat dalam panggilan mereka. Seharusnya tidak ada masalah dengan mereka, dengan perlindungan kedua anak ini, mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan hak untuk mengikuti kualifikasi. Semua orang di sini harus akrab dengan Jialu, dia jenius mutlak dari kuil mage kami. 21 tahun, seorang penyihir yang berspesialisasi dalam pengikatan es, dan sudah menjadi Grand Mage langkah keempat.
Meskipun Lin Yinjia telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dalam penampilannya setelah mendengar presentasi Bayu. Pada gilirannya, Liao Xiao berkata, "Anak ini, Jia Lu memiliki potensi yang sangat besar, dia benar-benar akan menjadi harapan masa depan kota Haoyu kita." Mendengar ayahnya memuji Lin Jialu, Li Xin langsung merasa tidak puas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, "Ayah, tolong jangan membuat semangat orang lain tampak lebih besar dari itu sambil merendahkan martabatmu sendiri. Bagaimanapun, putri Anda sudah menjadi Grand Knight langkah ketiga meskipun 3 bulan lebih muda darinya." Liao Xiao memelototinya, hanya mengoceh. Lin Jia tertawa, "Kalian berdua. Bahkan setelah sekian lama, Anda tidak bisa melupakan perselisihan Anda sedikit pun. Anda harus ingat bahwa kali ini, dalam berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis, Anda harus bergabung jika Anda ingin mendapatkan kualifikasi untuk bersaing. Ini benar-benar berbahaya, jadi ketika saatnya tiba, Anda tidak bisa membiarkan ketidaksepakatan menghalangi Anda." Li Xin dan Lin Jialu bertukar pandang sebelum tiba-tiba memalingkan kepala mereka dengan gerakan berlebihan. Nalan Shu terkekeh, Siner telah mengatakan segalanya tentang kultivasinya sendiri, dia menghususkan diri sebagai Retribution Knight. Adapun Hao Chen, saya harus merahasiakan tingkat kultivasinya, tetapi saya dapat memberitahu Anda usianya. Hao Chen akan, tahun ini, berusia 14 tahun, berspesialisasi sebagai ksatria penjaga. 14 tahun? Kecuali dari Liao Xiao yang mengetahui beberapa fakta sebelumnya, semua orang hanya bisa terkesiap. Alis Lin Yinjia berkerut saat dia berkata dengan suara rendah, "Nalan Hallmaster, apakah kamu bercanda? Bagaimana kita bisa membiarkan seorang anak berusia 14 tahun berpartisipasi dalam seleksi? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu bahwa mereka harus membunuh setidaknya 5 tentara ras iblis per orang untuk memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi." Nalan Shu menjawab, tenang dan tidak tergesa-gesa, "Guru anak ini adalah Yehua, wajah zombie yang dikenal sebagai Asuraye di aula cabang kami. Semua orang tahu karakternya, dan dia mengatakan bahwa muridnya yang berharga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis. Tidak mungkin dia berbohong. Juga, kuil ksatria kita tidak mungkin mempertaruhkan nyawa seorang jenius muda hanya untuk bercanda." Alis Lin Yinjia berkerut seperti sebelumnya, sambil menatap Liao Xiao, Chen Chunhua, dan Nalan Shu tanpa berkata apa-apa. Bayu dengan tenang menatap Nalan Shu, "Fatih Nalan, kamu harus tahu bahwa ini tidak hanya berhubungan dengan hidupnya. Jika ada yang menahan tim, itu bisa menyebabkan mereka dimusnahkan." Nalan Shu mendengus keras, sebelum berbicara kembali, "Jangan khawatir, jangan khawatir. Meskipun saya tidak tahu pada tingkat apa kultivasi Hao Chen telah mencapai, saya dapat memberitahu Anda semua bahwa dia pasti akan memasuki final kompetisi seleksi perburuan iblis ini, menyinari kemegahan 5 kuil besar." Nalan Shu dengan belak-belakan mengucapkan kata-kata ini tanpa ragu-ragu, wajahnya menunjukkan kepercayaan diri yang sangat besar. Long Hao Chen duduk di sana tanpa sepatah kata pun. Yehua telah memperingatkannya berulang kali bahwa dia tidak dapat dengan mudah membocorkan tingkat kultivasinya saat ini, bahwa dia setidaknya harus menunggu partisipasi formal dalam kompetisi seleksi perburuan iblis untuk mengungkapkannya, jadi dia saat ini hanya bisa menutup mulutnya. Pada saat ini, Lin Jialu tiba-tiba berbicara, "Ayah, Paman, saya percaya kata-kata Paman Nalan. Ini karena saya sebelumnya berkompetisi melawan adik laki-laki Long. Dia sangat kuat." Mendengar Lin Jialu berbicara untuk mendukung Long Hao Chen, Li Xin langsung menjadi waspada, menggeser kursi tempat dia duduk untuk maju ke arah Long Hao Chen. Liao Xiao mengangguk, "Saya juga telah mendengar Xin Er berbicara tentang kekuatan Hao Chen, dan saya percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pemeriksaan untuk melihat apakah mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Seleksi perburuan iblis benar-benar keras. Jika seseorang ingin berpartisipasi, yang ini harus mendapatkan hak untuk mengikuti kompetisi terlebih dahulu." Beberapa saat yang lalu, kakak laki-laki Lin berkata demikian.
Kami berlima harus melakukan yang terbaik, bergabung, dan memenuhi syarat untuk berangkat ke aliansi Quill untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.